bertemu kembali dalam vlog Paroki Santo Yakobus Mariso. Dalam edisi hari ini tanggal 17 Desember 2020. Tema kita hari ini adalah Am I be grateful all the time? Atau apakah saya bersyukur setiap saat? Atau mungkin lebih tepat lagi, apakah kita sebagai orang Kristen bersyukur setiap saat? Kalau kita menerima kebaikan dari sesama, kita berterima kasih kepada mereka. Dan kalau kita menerima kebaikan dari Tuhan, kita merasakan campur tangan ilahi dalam hidup kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi bersyukur adalah bentuk terima kasih kepada Tuhan. Nah, ini tidak mudah. Kalau segala sesuatu dalam hidup kita berjalan lancar, semua harapan kita terpenuhi, doa-doa kita dijawab, kita mudah sekali bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita mengalami banyak tantangan atau masalah? Doa-doa kita sepertinya tidak dijawab-jawab. Kita mengalami sakit penyakit yang sulit disembuhkan, atau kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Pada saat itu, pada kondisi seperti itu, kita sulit bersyukur. Saya ingin mengajak teman-teman, saudara-saudara melihat bacaan liturgi hari ini dari Matius 1 ayat 1-17 untuk belajar bagaimana caranya kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Perikop tersebut berisi genealogi dari Tuhan kita Yesus Kristus, dimulai dari Abraham. Hal pertama yang bisa kita syukuri dari bacaan tersebut adalah Allah yang kita sembah ternyata adalah sebuah pribadi. Dia adalah pribadi yang memiliki pikiran, kehendak, dan tujuan. Sejak awal Allah memanggil Abraham, memperkenalkan diri kepadanya, mengutus dia ke sebuah tanah yang baru yang belum dia kenal sebelumnya, menjanjikan untuk menjadikan keturunan Abraham bangsa yang besar. Bahkan keselamatan bagi seluruh bangsa manusia akan datang lewat diri Abraham. Dan terus-menerus Allah memanggil dan memperkenalkan dirinya kepada keturunan-keturunan Abraham, baik secara langsung maupun lewat perantaraan para nabi. Allah yang kita sembah bukanlah sebuah energi atau kekuatan misterius yang harus dicari dengan susah payah dengan upaya-upaya tertentu. Dia rindu berkomunikasi dengan kita. Secara terus-menerus, secara aktif Tuhan mencari kita. Dan inilah hal kedua yang patut kita syukuri. Alkitab berisi bukan tentang cerita manusia mencari Tuhan, tapi adalah cerita tentang bagaimana Allah terus-menerus secara aktif mencari dan memanggil manusia. Kita bisa melihat dari genealogi tersebut, nama-nama seperti Rahab yang memiliki latar belakang seorang pendosa, atau Rut yang berasal dari bangsa kafir yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Mereka pun dicari, dipanggil oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Hal ketiga yang bisa membuat kita bersyukur adalah kekristenan bukanlah agama berdasarkan karma, melainkan rahmat. Karma adalah sebuah pandangan tentang keadilan, tentang ganti rugi. Jika sebuah kesalahan terjadi, maka diperlukan sebuah upaya perbaikan. Saya bersyukur keselamatan saya tidak tergantung pada apa yang saya lakukan. Keselamatan dikaruniakan Tuhan semata-mata sebagai hadiah rahmat dari Tuhan. Kita melihat sosok-sosok besar seperti Daud, Raja Daud, yang jatuh dalam dosa persinahan dan pembunuhan. Kita melihat Raja Amon dari Yehuda, yang bukan hanya menyembah berhala, dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, dan dia bahkan membunuh banyak orang tidak berdosa dalam kerajaannya, sehingga menimbulkan kemarahan Tuhan. Tapi keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan tidak berhenti karena perbuatan-perbuatan salah tersebut. Tuhan tidak bekerja berdasarkan karma, berdasarkan ganti rugi, tapi berdasarkan rahmat-Nya. Hal keempat yang patut kita syukuri adalah kekristenan adalah tentang inkarnasi. Genealogi itu berakhir pada nama Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Iman kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang datang di tengah-tengah kita untuk menebus dosa-dosa kita. Manusia dengan segala yang dia lakukan tidak mampu menebus dosa-dosanya sendiri. Sehingga supaya manusia tetap selamat dan bisa memperoleh hidup yang kekal, Allah menjadi manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita melihat dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk bisa selamat, kita bisa mulai dengan percaya bahwa Yesus adalah
Putra Tunggal Allah yang datang menyelamatkan kita. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengatakan, saya tidak paham segala hal seperti itu yang bersifat teologis, atau saya belum pernah mengenal Allah sebagai sebuah pribadi yang bisa saya ajak berkomunikasi. Saya ke gereja hanya karena dibaptis sejak kecil. Allah yang kita sembah adalah kasih, dan untuk mengenal Dia, kita tidak perlu belajar banyak teologi tentang hal itu, tapi bisa mulai dengan melakukan kasih, meniru sifat Allah. Apa yang bisa kita berikan? Banyak hal. Senyuman kita, perhatian kita, sapaan kita, ucapan terima kasih kita, maaf kita. Paus Fransiskus menggambarkan sifat Allah ini dengan sangat indah. Beliau mengatakan, sungai mengalir tidak minum airnya sendiri, matahari tidak bersinar atas dirinya sendiri, dan bunga-bunga tidak bermekaran untuk dirinya sendiri. Semuanya ada untuk makhluk-makhluk lain, untuk dinikmati oleh makhluk lain. Dan kalau kita mulai melakukan kasih, kita mengenakan sifat ilahi pada diri kita. Dan cepat atau lambat, Tuhan yang adalah kasih itu, yang adalah pribadi yang terus-menerus mencari kita, yang rindu memperkenalkan dirinya kepada kita, yang ingin mengaruniakan rahmat keselamatan bagi kita, dan ingin mengajak kita ambil bagian dalam karya keselamatannya, akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan hidup kita akan dipenuhi dengan kasih-Nya, dan kita bisa bersyukur setiap saat kepada Tuhan. Jadi, saudara-saudara, apakah saya bersyukur setiap saat? Jika ya, semoga Tuhan menjaga saya tetap dalam rahmat-Nya. Dan jika belum, semoga Tuhan membuka hati dan pikiran saya, supaya boleh mengenal Dia yang adalah kasih, dan terus-menerus mengasihi saya. Tuhan Yesus memberkati.